일단 그만큼 또 우리 미디어나 국민들이 관심이 컸기 때문에 또 성패에 있어서 그런 얘기는 분명히 나올 수 있다고 저는 생각하고 있습니다. 이 자리가 항상 좋은 얘기만 들을 수 있는 자리가 아니기 때문에 성패에 있어서 또 우리가 결과를 못 냈을 때는 또 팬들 얘기도 귀담아 들어야 되고 그러면서 또 저 또한 반성하고 또 우리 팀이 무엇이 문제가 되는지에 대해서 또 한 발 더 다가갈 수 있는 또 그런 생각도 더 깊이 하고 또 축구하는 것이 하루아침에 이루어지는 것이 아니기 때문에 우리 팬들도 그런 부분에 있어서 우리가 스텝 바이 스텝으로 올라갈 수 있게끔 또 뒤에서 보이지 않게 응원해 주셔야 되겠습니다. Demi ambisi juara Piala AFF 2025, Shin Tae-yong bawa Erling Haaland, pemain termahal dunia, ke Timnas Indonesia. Jakarta tahun 2025 menjadi momen krusial bagi sepak bola Indonesia. Setelah bertahun-tahun menanti kejayaan di kawasan Asia Tenggara, pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, kembali menancapkan ambisinya untuk membawa Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2025. Namun, dalam langkah yang mengejutkan dan hampir tak bisa dipercaya, Shin membuat gebrakan luar biasa. Ia membawa Erling Haaland, striker kelas dunia asal Norwegia dan pemain termahal di dunia, untuk membela skuad Garuda di ajang regional tersebut. Langkah ini tentu saja menggemparkan dunia sepak bola. Publik bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang pemain sekelas Haaland, yang mencetak gol demi gol di Liga Premier Inggris bersama Manchester City dan memiliki harga pasar lebih dari 180 juta euro, bersedia bermain untuk negara Asia Tenggara yang belum pernah meraih gelar Piala AFF? Jawabannya adalah kombinasi dari strategi jangka panjang, pengaruh diplomasi olahraga, perubahan regulasi FIFA, dan, tentu saja, kejeniusan serta kenekatan Shin Tae-yong. Ambisi besar Shin Tae-yong menjuarai Piala AFF bukan sekadar mimpi. Sejak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong membawa filosofi sepak bola modern yang sebelumnya belum pernah benar-benar mengakar di tubuh tim Garuda. Ia tak hanya mempersiapkan pemain dari sisi fisik dan taktik, tetapi juga memperbaiki mentalitas juang pemain muda Indonesia. Hasilnya terlihat perlahan. Indonesia tampil impresif di ajang SEA Games, mencapai final Piala AFF 2020 dan 2022, serta menunjukkan performa meningkat di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun, semua itu belum cukup. Shin menyadari bahwa gelar juara tetaplah ukuran utama kesuksesan dalam sepak bola. Dengan tekanan dari publik, federasi, dan ekspektasi yang terus meningkat, ia tahu bahwa Piala AFF 2025 harus menjadi momen puncak, tahun pembuktian. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim, membawa kejutan besar yang bisa mengguncang keseimbangan sepak bola Asia Tenggara, yakni mendatangkan Erling Haaland. Bagaimana bisa Haaland main untuk Indonesia? Tentu banyak yang menganggap ini mustahil, bahkan menganggap berita ini hoaks atau sekadar parodi. Namun faktanya, dalam dunia sepak bola modern, banyak hal yang dulunya dianggap mustahil kini menjadi kenyataan. Kasus naturalisasi pemain sudah lazim di berbagai negara, termasuk Indonesia. Nama-nama seperti Christian Gonzalez, Stefano Lillipali, hingga Shane Patinama sudah menjadi contoh nyata bahwa proses menjadi WNI bukanlah sesuatu yang asing. Dalam kasus Haaland, tentu prosesnya jauh lebih kompleks. Namun menurut laporan eksklusif dari media olahraga ternama, proses ini dimungkinkan lewat koneksi bisnis dan hubungan keluarga jauh dari garis keturunan ibunya yang disebut memiliki ikatan sejarah dengan Indonesia di masa kolonial. Ditambah dengan proyek kerjasama antara Federasi Sepak Bola Indonesia dan Akademi milik Haaland yang rencananya akan dibuka di Bali, maka kesepakatan monumental pun tercapai. Dengan restu FIFA dan surat resmi naturalisasi, Erling Haaland resmi menjadi WNI pada Juni 2025, hanya 2 bulan sebelum Piala AFF digelar di Bangkok, Thailand. Dunia sepak bola pun terperangah. Apa kata Shin Tae-yong? Dalam konferensi pers penuh sesak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Shin Tae-yong menegaskan bahwa ini bukan langkah instan atau sekadar sensasi. Saya tidak hanya ingin menang, saya ingin menang dengan cara luar biasa.
Haaland adalah simbol dari itu semua. Kita butuh sosok pemimpin di lapangan, seseorang yang bisa menjadi inspirasi pemain muda Indonesia dan mengubah cara dunia melihat sepak bola kita, ujar Shin dengan mata berbinar. Ia menambahkan bahwa kehadiran Haaland akan diintegrasikan secara strategis, bukan hanya sebagai mesin gol, tapi juga mentor untuk striker muda seperti Rafael Struwijk dan Hoki Caraka. Kita akan bermain dengan formasi fleksibel. Haaland akan jadi poros dalam serangan, tapi dia juga akan mengangkat seluruh tim. Lanjutnya, dampak luar biasa, tiket ludes, ekonomi bergairah, media internasional meliput. Keputusan membawa Haaland berdampak langsung ke berbagai sektor. Tiket pertandingan timnas langsung habis terjual dalam hitungan jam. Sponsor baru berdatangan, termasuk brand global yang sebelumnya tidak melirik pasar Asia Tenggara. Media-media besar seperti ESPN, Sky Sports, hingga Marca memberitakan fenomena ini secara masif. Ekonomi sekitar stadion menggeliat. Penjualan jersey timnas dengan nama Haaland meledak. Bahkan PSSI mencetak ulang ratusan ribu jersey hanya dalam 2 minggu. Menpora menyebut fenomena ini sebagai efek Haaland, yang tidak hanya menguntungkan dari sisi prestasi, tetapi juga dari segi pariwisata dan citra Indonesia di mata dunia. Aksi di lapangan, debut yang membius. Laga pembuka Piala AFF 2025 mempertemukan Indonesia dengan Malaysia, rival abadi di kawasan. Dalam atmosfer panas, Erling Haaland tampil luar biasa. Ia mencetak hat-trick dalam 27 menit pertama, menyambut umpan Egy Maulana Fikri, menciptakan gol indah lewat sundulan dari umpan Pratama Arhan, dan 1 gol solo run setelah memotong umpan lawan. Indonesia menang 5-1, dan dunia kembali dibuat terkesima. Netizen global menyerbu media sosial, menjadikan Garuda with Haaland trending topik dunia. Video highlight pertandingan mencapai 150 juta penayangan dalam 2 hari. Tak ada yang menyangka bahwa Indonesia bisa memainkan sepak bola level tinggi dengan kombinasi pemain lokal dan bintang kelas dunia. Apa kata Haaland? Dalam wawancara usai pertandingan, Haaland tersenyum lebar. Saya merasa terhormat bisa mengenakan jersey merah putih. Ini pengalaman yang sangat berbeda, dan saya melihat semangat luar biasa di tim ini. Mereka muda, cepat, dan lapar kemenangan. Saya di sini bukan hanya untuk mencetak gol, tapi juga membawa semangat baru. Asia Tenggara punya potensi besar, dan saya ingin jadi bagian dari itu, ujarnya. Ia juga menyebut pelatih Shin Tae-yong sebagai salah satu juru taktik terbaik yang pernah ia temui. Dia punya visi jelas.